Hari ini kita mau bahas sebuah cerita yang kayaknya sih sederhana ya, tapi sebetulnya maknanya itu dalam banget. Ini tentang gimana cara kita memandang sesuatu itu bisa mengubah segalanya. Coba deh jujur, pasti pernah kan ngerasa jadi orang paling sial sedunia? Kayak apapun yang kita lakuin tuh salah, dan nasib baik itu kayaknya lagi liburan entah kemana. Kita semua pernah di posisi itu. Oke, kita langsung masuk aja ke inti ceritanya. Jadi bayangin deh, ada sekumpulan kelinci lagi ngumpul. Tapi ini bukan kumpul-kumpul biasa yang ceria loh. Mereka justru lagi curhat masal, saling ngeluhin betapa menderitanya hidup mereka. Ya, kita kan tahu ya, kalau ngomongin kelinci, yang kebayang pasti hewan yang penakut. Nah, emang gitu. Mereka ini hidupnya tuh waspada terus. Selalu ngerasa ada bahaya di mana-mana. Padahal mungkin, ya nggak ada apa-apa. Nah, ini nih keluhan-keluhan mereka. Dan ini spesifik banget. Mereka merasa selalu dibayangi bahaya, terus nggak punya tenaga buat jadi kuat. Mau lari dari masalah, nggak punya sayap buat terbang. Bahkan, telinga panjang mereka yang ikonik itu, malah bikin mereka susah tidur. Sampai-sampai mata mereka makin merah, bukan karena kurang tidur aja, tapi karena kebanyakan khawatir. Lengkap banget kan penderitaannya? Dari semua keluhan yang numpuk tadi, akhirnya mereka sampai di puncaknya. Di titik di mana mereka merasa udah buntu, gak ada jalan keluar sama sekali. Harapan itu rasanya udah hilang. Dan keputusan asaan itu terangkum dalam satu kalimat yang, wah, dalam banget. Alangkah malangnya lahir menjadi seekor kelinci. Ini bukan lagi sekedar ngeluh, ini udah kayak ngeratapi nasib. Mereka benar-benar percaya kalau takdir mereka itu ya untuk menderita. Inilah titik paling rendahnya. Ketika seseorang atau dalam cerita ini, sekelompok kelinci, udah merasa hidupnya nggak ada artinya lagi, wah ini bahaya. Karena dari sinilah keputusan-keputusan nekat bisa muncul. Buat mereka, ini udah akhir dari segalanya. Dan benar saja, dari rasa putus asa itu, lahirlah sebuah rencana yang, ya, mengerikan. Mereka bikin kesepakatan, mereka bakal pergi bareng-bareng ke sebuah tebing yang tinggi, lalu melompat bersama untuk mengakhiri semua penderitaan itu. Tapi, seperti di banyak cerita bagus ya, takdir itu punya rencana lain. Justru di tengah perjalanan mereka menuju akhir yang tragis itu, terjadilah sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Sebuah momen kecil yang ternyata mengubah semuanya. Coba kita bayangin suasananya ya. Gerombolan kelinci ini jalan lesu, murung, udah pasrah banget. Mereka lagi ngelewatin tepi sungai yang tenang, tapi pikiran mereka cuma satu, tebing di depan sana. Lalu, beruk, kehadiran mereka yang bergerombol itu ternyata bikin kaget seekor katak kecil yang lagi santai di tepi sungai. Saking kaget dan takutnya, si katak langsung beruk, lompat ke air buat nyelamatin diri. Sebenarnya kan ini kejadian biasa aja ya. Tapi, momen biasa itu ternyata jadi luar biasa. Salah satu kelinci, di tengah-tengah rasa putus asanya, ngelihat katak itu, dan tiba-tiba kayak ada lampu yang nyala di kepalanya. Dia langsung teriak, "Hei, berhenti, tunggu dulu." Ternyata ada yang lebih pengecut dari kita. Dia baru sadar, ada makhluk lain yang takut sama mereka. Teriakan satu kelinci tadi itu, wah, efeknya luar biasa. Kayak percikan api kecil di tengah ruangan yang gelap gulita. Tiba-tiba, semua cerita sedih yang mereka bangun soal diri mereka sendiri itu langsung runtuh. Dan sebagai gantinya, mulai tumbuh sesuatu yang baru, tunas keberanian. Coba lihat perubahannya. Drastis banget kan? Dari yang tadinya mikir, hidup ini nggak ada artinya, tiba-tiba jadi, kita nggak perlu takut. Semua itu berubah, hanya karena melihat seekor katak kecil yang ketakutan. Luar biasa. Dan ya, udah gitu aja. Rencana buat pergi ke tebing itu langsung terlupakan. Lenyap. Mereka nggak jadi melanjutkan perjalanan, malah putar balik pulang ke rumah. Tapi kali ini dengan perasaan yang 180 derajat berbeda. Riang gembira dan penuh sama keberanian baru. Oke, ceritanya mungkin simpel ya. Cuma tentang kelinci dan katak. Tapi, jelas ini bukan cuma dongeng biasa. Ada pelajaran yang super penting buat kita semua di baliknya. Yuk kita coba tarik artinya buat kehidupan kita. Ini nih, inti pelajarannya. Waktu kita lagi apes, lagi sial, lagi merasa hidup ini berat banget, gampang sekali buat kita mikir kalau kita ini orang paling menderita di seluruh dunia. Nah, cerita ini ngingetin kita, pandangan kayak gitu tuh seringnya salah. Terus gimana solusinya? Simple, tapi butuh kesadaran. Coba deh sekali-kali berhenti fokus sama diri sendiri dan lihat ke sekeliling. Pasti ada, dan banyak malah, orang-orang yang masalahnya jauh lebih berat dari kita. Kalau mereka aja bisa kuat dan terus berjuang, kenapa kita enggak?
Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu kata, optimisme. Kuncinya ada di situ. Nasib kita itu nggak akan berubah kalau kita cuma diam dan pasrah. Perubahan itu harus datang dari diri kita sendiri, dari kemauan kita buat mengubah cara pandang dan mulai bergerak. Dan ingat selalu kalimat ini ya, ini penting banget. Karena sesungguhnya sukses adalah hak setiap orang. Sukses itu bukan cuma buat orang-orang tertentu yang kelihatannya beruntung, bukan. Itu hak semua orang yang mau berjuang. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kalau sekelopak kelinci yang udah diambang putus asa aja bisa nemuin keberanian, hanya dari momen kecil ngelihat katak, gimana dengan kita? Bayangin, seberapa besar potensi yang sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing.